Tidak perlu puasa dan tirakat. Berikut cara mengaktifkan hodam pendamping. Mudah dan bisa dilakukan siapapun. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan catatan primbon selanjutnya. Untuk mendapatkan info weton lebih banyak, silakan masuk ke halaman channel, lalu klik playlist. Manusia yang memiliki hodam pendamping, kalau tidak diaktifkan, maka hodam pendamping tersebut tidak akan bisa digunakan atau diperintah. Baik hodam pendamping tersebut adalah hodam pendamping turunan, atau yang disebut hodam pendamping leluhur, hodam pendamping hasil dari tirakat, atau hodam pendamping lainnya. Jika tidak diaktifkan oleh pemiliknya, maka hodam pendamping tidak akan mau diajak berkomunikasi, ataupun diajak bertemu langsung. Hal itu terjadi karena hodam pendamping belum diaktifkan, belum diselaraskan energinya dengan energi kita, dan belum mendarah daging pada tubuh kita. Nah, bagi kalian yang memiliki hodam pendamping, segeralah aktifkan hodam pendamping kalian, agar kalian bisa menggunakan dan merasakan manfaatnya. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Kalian tidak perlu puasa atau tirakat untuk mengaktifkan hodam pendamping. Yang harus dilakukan seseorang untuk mengaktifkan hodam pendamping, cukup mengamalkan amalan ini. Namun sebelum mengamalkan, perlu hendaknya memperhatikan 5 hal berikut ini. Tujuannya adalah agar amalan cara mengaktifkan hodam pendamping bisa ampuh dan terbukti. 5 hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Harus suci atau punya wudhu. Sebelum mengamalkan amalan cara mengaktifkan hodam pendamping, hendaknya dalam keadaan suci. Baik suci dari hadat kecil ataupun besar. Artinya, orang yang ingin mengamalkan harus punya wudhu terlebih dahulu. 2. Sholat hajat 4 rakaat. Setelah berwudhu, selanjutnya melaksanakan sholat hajat sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya, 2 kali sholat dan setiap kali sholat sebanyak 2 rakaat. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melaksanakan sholat hajat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa pertolongannya, amalan cara mengaktifkan hodam pendamping kemungkinan besar tidak bisa ampuh. Adapun doa yang akan dibaca bebas. Misalkan doanya seperti ini, Ya Allah berilah ridhamu untuk hamba menyatukan atau mendarah dagingkan ilmu yang sudah Engkau berikan kepada hamba. 4. Tawasul atau berkirim Al-Fatihah. Tawasul yang dibaca hendaknya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Selain itu, juga bertawasul kepada seluruh malaikat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang tua dan diri sendiri. Terakhir, bertawasul kepada hodam pendamping. Jika kalian tahu terhadap nama hodam pendamping kalian, lebih baik disebutkan namanya. Semakin sering hodam pendamping ditawasuli, maka dia akan semakin kenal, semakin nyaman dengan tuannya. 5. Pejamkan mata dan luruskan badan. Setelah semuanya selesai dikirimi Al-Fatihah, selanjutnya pejamkan mata, kemudian duduk dengan posisi punggung tegak lurus. Mengapa harus demikian? Agar energi hodam pendamping bisa langsung tembus
ketika masuk ke dalam tubuh kita. Setelah melakukan 5 hal di atas, selanjutnya membaca amalan cara mengaktifkan hodam pendamping. Bacaan amalan tersebut adalah sebagai berikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amalan tersebut harus dibaca sebanyak-banyaknya, karena memang tidak ada jumlah khusus yang harus dibaca. Apabila dibaca secara terus-menerus, maka akan lebih bagus, karena akan membuat hodam pendamping semakin kenal, nyaman, dan akan lebih mudah mendarah daging dalam diri kita. Kemudian, untuk harinya juga tidak ditentukan. Intinya, amalan ini lebih bagus jika diamalkan setiap hari. Sementara untuk waktunya, lebih disarankan dilaksanakan pada jam 11 malam, sampai jam 2 dini hari. Karena, pada jam tersebut suasana lebih tenang, sunyi dan tidak ada orang yang akan mengganggu. Sehingga dengan demikian, kita akan lebih fokus dan khusyuk mengamalkan amalan cara mengaktifkan hodam pendamping. Meskipun dianjurkan dilaksanakan pada jam-jam sebagaimana disebutkan di atas, pastikan kita sudah melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Karena, percuma juga mengamalkan amalan cara mengaktifkan hodam pendamping, kalau perkara wajib, yakni sholat isya ditinggalkan. Ulasan di atas merupakan ramalan menurut Primbon Jawa, berdasarkan ilmu titen. Namun, untuk percaya atau tidaknya dengan ramalan tersebut, kembali kepada pribadi masing-masing. Sobat Mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.